Berperan sebagai badan pengawas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak akhir tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jambi akan gelar program evaluasi kinerja akhir tahun nanti. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi Asnawi mengatakan evaluasi tersebut nantinya tentu akan membahas kinerja sepanjang periode Pilkada, di mana hasil evaluasi akan dijadikan acuan pada pemilihan berikutnya. Adapun diketahui Bawaslu sendiri memiliki peran untuk mengawasi pemilihan agar tidak terjadi hal-hal bersifat tindak pidana seperti politik uang. Pasalnya, pada saat pemilihan sebelumnya, ia mendapatkan salah satu calon melakukan tindak pidana politik uang, di mana proses hukum terus berlanjut dan pelaku telah ditetapkan hukuman selama 3 tahun. Kemudian terkait pemilihan serentak tahun 2024, pihaknya tengah menyiapkan regulasi, undang-undang dan persiapan sumber daya sendiri manusia itu sendiri dengan memberi pengarahan di tingkat bawah agar dapat bekerja dalam pengawasan. Ya, terkait dengan pelanggaran, ada pelanggaran administratif dan ada pelanggaran pidana. Bawaslu Provinsi pernah menerima dan meneruskan proses dugaan pelanggaran pidana pemilihan yaitu politik uang yang sampai dengan saat ini sudah inkrah di pengadilan, sudah ditetapkan hukumannya 3 tahun. Nah, ini menjadikan cerminan kepada kita bahwa proses pemilihan kepala daerah kemarin sudah kita laksanakan semaksimal mungkin. Kemudian pelanggaran administratif seperti terkait dengan pemutakhiran data pemilih, kemudian lain-lainnya itu kita sampaikan ke KPU itu kemudian juga menjadi perhatian. Nah, oleh karenanya dari gambaran secara menyeluruh terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak kemarin, kita telah membuat laporan secara komprehensif ke Bawaslu Republik Indonesia. Ada poin-poin saya kira juga penyempurnaan aturan, karena memang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu di tengah pandemi. Kita bersyukur pada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita mampu menyelenggarakan pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi yang kita tahu sangat mencekam dan menakutkan. Nah, proses-proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini kemudian juga secara utuh, secara berintegritas dapat kita laksanakan dan diterima oleh peserta pemilihan dan masyarakat. Ini yang harus kita syukuri. Strategi untuk mengurangi pelanggaran terjadi itu seperti apa sih Pak dari Bawaslu sendiri? Nah, terkait dengan strategi bagaimana pelanggaran bisa kita kurangi, yaitu dengan cara bersosialisasi, kemudian melakukan antisipasi. Antisipasi ini kepada masyarakat, kepada juga peserta pemilihan yang mungkin bisa jadi dapat melakukan pelanggaran. Jadi cara mengantisipasi, cara untuk mencegah, saya kira itu lebih baik daripada memproses pelanggaran itu sendiri. Sebab kalau dibiarkan tanpa ada pencegahan, pelanggaran itu banyak sekali terjadi di kawasan kita, di lingkungan masyarakat. Baik Pak, kan tahun 2024 kita tahu ada pemilihan juga serentak, itu persiapannya diharapkan seperti apa nih Pak nanti di tahun 2024? Ya, untuk menghadapi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak di 2024, pertama memang kita perlu membahas soal regulasi undang-undang, yaitu undang-undang tentang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, dan saya yakin undang-undang ini sudah direncanakan oleh pemerintah untuk diatur. Kemudian kita memberikan masukan-masukan terkait dengan pengalaman kita dalam proses penyelenggaraan pemilihan serentak ini. Pertama, soal sumber daya manusia di tingkat bawah. Kita tahu bahwa tidak mudah untuk merekrut orang-orang yang berintegritas, kemudian memenuhi syarat yang dapat bekerja melakukan proses pengawasan ataupun pelaksanaan di tingkat bawah pada saat pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Oleh karenanya, ini menjadi poin penting bagi kita, regulasi, kemudian kesiapan sumber daya manusia, dan yang ketiga itu soal anggaran. Tidak mau lagi ke depan perdebatan antara penyelenggara pemilihan umum dengan pemerintah, misalkan soal anggaran ini terlalu berlarut-larut sehingga mengganggu proses-proses yang ada. Nah, banyak hal lain yang mungkin menjadi catatan kami. Insyaallah mudah-mudahan di penyelenggaraan pemilihan umum 2024 dan pilkada yang akan datang itu proses penyelenggaraan makin baik, kemudian tingkat partisipasi masyarakat juga baik dari sisi pemilih, termasuk juga melakukan pengawasan.
Reporter BTV PH Alwi dan Ade Setiawan melaporkan dari Kota Jambi.